Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man bin sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Qala aidan ar-rijalu qaumun an-nisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallah yaumal qiyamah. Qala aidan ridallah fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqti walidain. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat beserta salam kita limpahkan, kita curahkan ke junjungan kita, orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kulluhum, kita semua yang hadir di sini akan menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki kita itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini, hadir di sini, ana hadir di sini, kullu semua yang hadir di sini itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia. Kalau karena manusia tidak mungkin kita sampai di sini. Karena manusia kebanyakan bohongnya, termasuk saya. Jadi semua kita di sini hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi perkumpulan yang mulia ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Dengan salah satu nikmat itu semua, dengan tiga nikmat itu semua, kita bersama-sama masih bisa berkumpul, masih bisa bertatap wajah di rumah Sahibul Bait, Sahibul Bahagia, yaitu Bapak Yasin beserta istrinya. Insya Allah kita doakan Bapak Yasin beserta istrinya ini akan menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat-hajatnya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Akan tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan, jangan lupa mengeluarkan hak-hak yang Allah tetapkan, mengeluarkan hak-hak yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Apa yang kita miliki semua ini kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita, menitipkan rezeki kepada kita, menitipkan anak kepada kita, menitipkan istri kepada kita. Kulluhum kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, titipan ini harus kita jaga dengan sebenar-benarnya. Kalau kita tidak menjaganya, Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dititipkan oleh kita, kita tidak jaga akan sia-sia. Oleh karena itu, apa yang Allah titipkan kita harus jaga. Dititipkan anak, kita jaga anak kita didik anak kita dengan didikan-didikan yang baik.
Insya Allah dengan kita didik yang baik, anak kita akan menjadi baik. Begitu juga harta kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti menjadi amal kita. Jadi kalau kita berbuat baik itu bukan buat manusia. Kacamata kita berikan satu orang, kita sedekahkan kacamata orang buat orang, akan tetapi itu buat kita. Buat kita, amal kita, tabungan kita di akhirat. Insya Allah kita semua bisa mengamalkannya, kita bisa menjalankannya apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita memberikan, kita jalanin. Insya Allah sedikit-sedikit kita jalanin. Yang mana pada tadi, insya Allah di tanggal 25 nanti kita punya saudara nih, saudara Rizky dan saudara Sarah akan mengucapkan ijab kabul di tanggal 25. Insya Allah kita doakan agar lancar ijab kabulnya. Karena apa? Karena sunnahnya daripada Rasulullah SAW. Ketika satu orang laki-laki mengucapkan ijab kabul, qabiltu wa nikaha wa tajwijaha bi bahril mazkur. Setelah mengucapkan kalimat qabiltu, tanggung jawab seorang bapak sudah pindah ke suaminya. Oleh karena itu, saudara Rizky, apabila nanti engkau sudah mengucapkan ijab kabul di tanggal 25, itu tanggung jawab bapak dari pihak perempuan itu pindah kepada antum ya ahi. Oleh karena itu antum harus benar-benar menjaga. Karena apa? Karena antum mempunyai tanggung jawab yang benar-benar. Seperti tadi yang saya bacakan dalam Al-Quran, surat An-Nisa nomor 34, yang berbunyi tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin di dalam berumah tangga, pemimpin di dalam sebagai pemimpin istri, pemimpin anak-anaknya apabila nanti mempunyai anak. Oleh karena itu haruslah benar-benar menjaga, mengawasi istri kita. Karena apa? Kita harus awasin istri kita. Istri kita bergaul dengan siapa, istri kita berjalan dengan siapa, istri kita berteman dengan siapa, semua itu kita harus awasin. Karena apa? Kita tahu atau kita tidak tahu, itu tanggung jawab sebagai laki-laki. Jadi laki-laki ini tanggung jawabnya terlalu berat. Oleh karena itu laki-laki didapatkan sunnah Rasul. Ada sunnahnya tuh. Kalau laki-laki boleh punya istri dari satu, karena tanggung jawab berat, tapi ada tapinya bagi yang mampu. Kadang-kadang orangnya salah menterkam. Ambil sunnahnya aja yang enak, sunnah yang lain nggak diambil sunnah yang enak. Karena apa? Di dalam Islam itu memberikan sunnah sebagai laki-laki itu boleh mempunyai istri dari satu apabila dia mampu dalam segala macam, mampu dalam materi, dalam jasmani, rohani, semua segala macam. Kalau dia mampu boleh. Nah, jangan tuh sebagai wanita tuh sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum. Dia bilang apa? Dia bilang apa, hukum Islam ini nggak adil. Laki-laki boleh, perempuan nggak boleh. Subhanallah, na'udzubillahi summa na'udzubillah min dzalik. Aturan Allah Subhanahu wa taala mau rubah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kita tahu istri kita berbuat baik atau tidak baik, kita lihat atau tidak lihat, itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Itu tanggung jawab laki-laki berat. Kalau perempuan nggak ada tanggung jawabnya dia cuma kerjanya berbakti sama suaminya. Dia lihat suaminya nggak benar, dia nggak ada nanggung. Seorang istri ngeliat lakinya nggak benar, dia nggak nanggung. Kewajiban dia hanya menasihati pelan-pelan, mudah-mudahan biar suaminya jadi benar. Tapi dia nggak nanggung, nggak dosa dia. Tapi kalau kita sebagai laki-laki nih, istri kita nih berbuat nggak benar, kita nggak tahu aja nanggung, apalagi kita tahu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW nih, ya kan, membenci pada laki-laki yang dayus. Laki-laki yang dayus, laki-laki yang takut sama istri. Laki-laki yang dayus, laki-laki yang takut sama istri. Mau diatur sama istrinya. Jangan sampai itu kita seperti itu. Tapi ada tapinya. Kita juga sebagai laki-laki, Nabi pun mengajarkan. Dan Nabi pun mempraktekin. Bila mana waktu istri kita lagi lahir, kita bantuin dia. Tapi jangan istri kita lagi sehat lagi apa, kita bantuin, jangan. Kalau orang Betawi bilang ntar menunjak katanya. Tapi kalau dia lagi halangan, dia lagi sakit,
dia lagi lahiran, kita bantuin, kita nyuci apa nggak apa-apa. Nabi pun seperti itu, mengajarin, Nabi membantu istrinya. Tapi kalau istrinya lagi sehat jangan. Kalau orang Betawi bilang tadi itu menginjak. Gitu. Makanya kita ini insya Allah nih, kita ini sebagai seorang laki-laki ini, sebagai pemimpin rumah tangga harus benar-benar mendidik istri kita agar istri kita benar-benar menjaga. Jangan kita mau istri kita benar, tapi kita ini nggak benar, dibalikin kita. Oleh karena itu sebagai laki-laki, lu kalau mau nggak benar jangan sampai istri lu tahu. Jadi istri lu nggak kurang ajar. Kalau bahasa Arab bilang nggak galil adab. Urusan lu tanggung jawab lu sama Allah. Kalau istri lu tahu, jadi istri lu ntar kurang ajar, istri lu membalikin lu. Peribahasa gitu, peribahasa. Tapi jangan, insya Allah yang di sini semua orang-orang baik semua, orang-orang yang di luar sama di rumah sama, insya Allah. Tapi kalau kita berbuat yang nggak benar, jangan sampai istri kita tahu, takut jadi acuan dia. Istri kita, anak kita jangan sampai tahu, jadinya jadi acuan dia. Tapi harus kitanya benar semua sih, di rumah sama di luar benar. Tapi kan manusia kadang namanya manusia, semua bulu semua dah manusia. Jangankan manusia, Nabi aja bisa keluar dari surga. Nabi Adam. Karena apa? Karena setan. Ini setan macam-macam. Ada tingkatnya, tingkat amsib, tingkat jenderal macam-macam. Kalau kita makin keimanan kita makin tinggi, itu jenderal tuh. Tingkat setannya itu namanya jenderal yang itu kita. Kalau kita baru ringan, cukup pakai ansip aja dah. Udah pakai ansip itu setan. Tapi kalau kita udah tinggi kelasnya, aduh udah siap udah. Nah, oleh karena itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya nggak ada yang sempurna. Jadi kalau ada orang dibilang aneh benar, aneh ngerti agama, aneh bagana, aneh sekolah di luar negeri, aneh di pondok 25 tahun, bla 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 bla. Siapa kita, Bas? Siapa kita? Kita manusia, Bas. Orang yang Nabi yang sudah di dalam surga. Nabi Adam yang sudah dalam surga, Bas, keluar dari surga. Kita baru sekolah di luar negeri, baru di pondok, mosok, moria, Arya tusitku. Allah Subhanahu wa taala yang boleh ria. Itu pakaian Allah ria, bukan pakaian kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah terkabur dengan apa yang engkau punya, ya ahi saudaraku di jalan Allah. Hidup ini sementara, apa yang kita bawa kalau bukan amal kita. Oleh karena itu dari sekarang berbanyak kita beramal, apalagi zaman sekarang nih corona ya, orang-orang kaya yang mempunyai harta berlebihan, hendaklah engkau sedekah nih waktunya nih yang tepat untuk kita bersedekah di jalan Allah memberikan. Jangan kita ngomongin dah pemerintah bagaimana begini, lu punya duit lu keluarin, lu punya masjid taklim lu kumpulin, bagi. Jangan kita ngomong bina. Kita yang ngeluarin tapi kita ngomongin ada kita dosa. Kita nggak ngeluarin, kita ngomongin si A kaya nggak ngeluarin, si B kaya nggak mulain, bas sama lo dia. Yang ada lo lebih dosa daripada dia. Dia nggak ngeluarin tapi nggak ngomongin orang, nggak gibah. Lo nggak ngeluarin ngomongin orang, double dosa lo double. Lebih baik dia nggak ngeluarin tapi dia nggak ngomongin orang. Si A nggak ngeluarin ngomongin, double dosanya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Insyaallah kita semua yang ada di sini orang-orang pilihan semua. Karena apa saya bilang pilihan? Kalau bukan pilihan nggak nyampe di sini. Karena apa? Di sini perkumpulannya kita seperti ini. Ini warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kumpul di sini nih, ikutnya warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mewariskan tuh kita perkumpulan kebaikan. Masjid taklim, musola, kulu apa yang baik-baik itu warisannya Rasulullah. Jadi warisannya Rasulullah bukan umar, kiai, ulama, bukan itu doang, perkumpulan. Ente nggak ngerti apa-apa, ente datang ke masjid, ente sampai masjid tidur. Ente dari rumah tidur, dari rumah ada orang masih taklim, ada orang ada tabingin taklim. Ente begitu sampai ente duduk di pojok, ente tidur, dapat pahalanya. Bagaimana ente dengerin, ente pakai, dihitung. Hitung aja terus dari ente duduk kali ente jam berapa duduk sini, apa ente pulang dihitung tuh. Makanya Allah maha segala-galanya ente. Kalau kita hitung-hitungan Allah, sama Rasulullah kita hitung-hitungan. Bas,
Ente ada mau tanya semua di sini, ente berselawat berapa kali satu hari sama Rasulullah? Kadang-kadang kan nggak berselawat. Rasulullah mau meninggal aja ingat sama kita. Rasulullah mau meninggal diingat sama kita. Ya ummati 3 kali. Diingat kita yang belum tentu ingat Rasulullah. Jadi amalan yang paling dahsyat, amalan yang paling bagus itu berselawat. Selawat apa aja tiap hari udah selawat. Semua ada itu selawat udah segala macam. Itu mau rezeki mau apa selawat. Pokoknya amalan yang paling top, yang paling nomor 1 itu selawat kepada Nabi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali kita berselawat, pahalanya itu berlipat-lipat ganda tuh. Berapa kebajikan tuh? Udah yang banyak, jangan kita baca, wah ada wirid ini. Selawat aja dah, kalau kita nggak bisa apa-apa baca selawat, tapi kalau kita bisa boleh. Kita baca ini, gue supaya nggak mempan diteluh sama orang, baca wirid sakran. Gue nggak mempani baca ini. Gue supaya nggak dilihat, baca wajah al-nami bayi bin sadam supaya orang nggak lihat gue. Bahwa ini ada semua segala macam. Tapi kalau orang yang nggak bisa, udah baca selawat aja dah. Niatin sama Allah, ya Allah ya Rabb. Besok gue mau jalan ya Allah. Mau ngelamar kerjaan supaya diterima, udah selawat. Besok gue mau anak, selawat aja udah. Tapi kalau kita bisa boleh, karena amalan-amalan itu kan ada. Apalagi amalan itu diijazahi oleh guru kita. Oh cakep udah. Ya kembali lagi. Jadi di dalam berumah tangga khususnya untuk saudara ini antum, mudah-mudahan antum bisa membina rumah tangga. Anak doain semua yang ada di sini doain antum. Mudah-mudahan istri antum nurut. Nanti antum didik tuh istri antum. Antum ajarin, apalagi nanti antum tuh mas kawinnya mau kena sama sejarah atau Al-Quran, itu harus antum didik bener-bener. Jangan anggap remeh nanti. Sekarang kadang-kadang mas kawin sosokan nih, mas 50 gram, anak ano, nah buat bu Ria. Kadang-kadang mas kawin yang bener, yang diajar sama Rasulullah itu, ya kan uang. Atau sesuatu yang habis, yang begitu kita kasih tuh sama istri kita habis itu hari juga, itu yang bagus, itu yang Rasulullah ajarin. Tapi yang lain itu kita mau kasih emas 100 gram, emas 200 gram itu kan hadiah. Jadi kalau disebut, kalau kita cakep nih, kalau orang yang ngerti, yang make kasih tuh mas kawin. Saya dulu waktu nikah mas kawin saya duit 10.000. Tapi mas saya bawain, semua saya bawain hadiah. Jadi kita sebagai laki-laki nggak menanggung. Kalau sujada mau kena Al-Quran, bas ente ngajari istri ente bisa ngaji, laknat ente. Al-Quran ente kasih istri ente, tapi ente nggak ngajarin. Kalau istri ente bisa ngaji enak, begitu dikasih dia bisa ngaji. Kasih mau kena dia bisa sholat enak. Kalau ente ngasih ente ngajarin, ente yang akan nanggung nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sebaiknya kita ngasih langsung habis udah. Yang mau itu hadiah. Nih hadiah mas 100 gram. Karena apa? Karena nih kita takut, ya kan? Nabi takut. Mungkin Nabi ngajarin kita diajarin mana Nabi ini, Nabi ngeluarin. Jadi Nabi berkata nih pada kita nih semua, kalau Rasulullah itu perkataan Nabi berkata lah ya, yang langsung habis, yang lain hadiah. Kenapa takut? Begitu ente berumah tangga, ente susah, ente pakai, ente minjem kadang-kadang istri, gue pakai dong mas lu, istri, gue kenapa aja lu, jadi berantem, jadi jahat, bahasa Arab itu jahat, berantem, megang. Belum tentu istri kadang-kadang, kalau punya istri soleha udah enak aja dah, kalau punya istri soleha enak, kalau punya istri kadang-kadang belum agamanya belum ngerti, kadang-kadang yang udah ngerti aja belum tentu dikasih. Aja lu udah ngasih gol mau kasih lagi minjem, nah nih dipinjemin kan lo pinjemin, kalau dikasih di ikhlas, kalau pakai perhatian dulu, lu kalau nggak ngasih gua ntar gua bukan dikasih, karena dikasih karena terpaksa. Makanya enak yang gitu aja dah, duit udah habis, yang lain hadiah nih udah segala macam begitu. Tapi insya Allah, dan sebagai istri itu istri al-ummu madrasatul ula. Ibu, istri itu ibu. Kita udah nikah punya istri, itu ibunya anak-anak kita. Jadi dia al-ummu madrasatul ula. Jadi orang-orang istri itu, orang tua perempuan itu sekolah yang pertama untuk anak-anak kita. Makanya nih ibu-ibu dalam ibu-ibu tanggung jawab di rumah itu harus mendidik anak.
Bapak yang ngawasin. Kenapa? Al-umum madrasatul ula. Yang ngomong bukan aneh nih. Nabi yang ngomong. Al-umum madrasatul ula. Didik anak nih. Jadi pendidikan di rumah nih, pertama di rumah sebelum di sekolah. Di rumah didikin tuh ibu ngajarin tuh anaknya. Ngajarin ngaji, ngajarin ikro apa segala macam, ibu tuh jadi bapak ngawasin, bapak yang ngajak tuh ke masjid kalau udah punya anak. Nah kalau antum insya Allah tanggal 25 antum gokil tuh menikah segala macam, insya Allah antum didik anak. Nah di sini juga alhamdulillah ada muaris nih, di depan kita nih ada muaris. Muaris itu bahasa Arab itu orang yang baru nikah, muaris nih. Saya punya ponakan nih, anak Haji Fauzi, alhamdulillah kemarin juga baru nikah. Dia masya Allah, tapi insya Allah dia sudah banyak mengerti karena dia udah banyak menuntut ilmu di pondok. Mudah-mudahan dia mengerti, dia bisa didik istrinya sebagaimana yang diajari oleh Rasulullah SAW. Insya Allah saya dan semua yang ada di sini berdoa untuk saudara Rizky dan saudara Sarah agar menjadi setelah nikah nanti tanggal 25 akan membentuk rumah tangga mawaddah warahmah, rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang diberkati oleh Rasulullah, dan insya Allah Rasulullah dan malaikat di tanggal 25 nanti akan menyaksikan di ijab kabul itu. Karena ijab kabul itu sunnahnya Rasulullah dan pasti Rasulullah akan hadir, malaikat akan hadir, dan semuanya yang ada di sini juga semua kita berdoa mudah-mudahan negara kita ini benar-benar dibersihkan dari virus-virus corona yang sekarang ini. Insya Allah virus itu akan hilang, tetapi kita harus mengikuti peraturan daripada pemerintah, ikutin yang peraturan pemerintah karena dia ada itunya, ada dokternya apa, kita ikutin dah, pakai masker segala macam seperti itu. Tapi kalau aneh nggak pakai masker wajar, aneh ngomong tadi bingung, aneh repot jadinya ya kan, gitu. Insya Allah kita berdoa segala macam, mudah-mudahan perkumpulan kita di sini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah sepulangnya kita di sini hajat-hajat kita semuanya Allah kabulin. Yang punya utang-utangnya Allah lunasin, yang punya masalah-masalah dengan anaknya, yang punya masalah dengan istrinya, yang punya masalah dengan tetangga, yang masih punya masalah apapun kulum, semua masalah Allah akan angkat semua, insya Allah. Dengan karena apa Allah akan angkat itu permasalahan-permasalahan kita? Karena berkumpulnya kita di sini berkumpul dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu Nabi demen, yang Nabi demen akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jadi kita di sini nih kita udah berdoa, malaikat lihat, malaikat nyampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, umatnya Nabi besar Muhammad Islam itu, umat Nabi besar Muhammad SAW habis bikin perkumpulan itu tadi juga tuh Habib habis berdoa, mudah-mudahan engkau terima ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah agar umatku engkau ampuni sepulangnya dari acara taklim. Insya Allah kita semua yang ada di sini, semua hajat-hajat kita Allah mudahkan, semua urusan kita Allah doakan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita agar kiranya hajat-hajat kita Allah kabulkan. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Rahman, ighfir lana ya Rahim. Syurun Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahim ya Rahman ya Rahman Rahim ya Rahman ya Rahman Rahim ya Rahman. Allahumma baikil Fatihah wa bisril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bil qabulil Fatihah. Ya Dafi'al Bala ya Allah, ya Dafi'al Bala ya Rahman, ya Dafi'al Bala ya Rahim. Allahumma idfanal bala, Allahumma idfanal bala, Allahumma idfanal bala irhamna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.